Saya berlatar belakang keluarga semua haji, termasuk saya, dan sempat kecewa di saat saya koma. Yang datang itu kenapa bukan Tuhan yang selama ini yang saya sembah, tapi ini datang dengan tongkat yang 1 meter. Itu Yesus salib ya. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi ma ba'du. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, maghfirah dan ridha Allah. Semoga senantiasa menaungi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwafillah, berjumpa kembali di channel kesayangan kita, di channel yang insya Allah terus menerus menyerahkan kebenaran Islam dan melawan segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada Islam. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada ikhwafillah yang ikut berpartisipasi menyebarkan syiar ini, menyebarkan dakwah ini melalui share, subscribe, like, komen dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ikhwafillah dengan balasan yang berlipat ganda. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bersama-sama untuk bergabung menyerahkan kebenaran Islam dalam rangka membentengi akidah kaum muslimin, silahkan klik saja tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ikhwafillah, saya sudah tidak sabar ingin menampilkan videonya. Akan tetapi sebelum ke video, saya akan kenalkan terlebih dahulu murtadin ini secara singkat. Murtadin ini berasal dari keluarga yang taat, keluarga yang haji semuanya. Bahkan orang ini dulunya pernah mondok di pesantren dan mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Namun apa yang terjadi tatkala orang ini memberikan kesaksian? Nah, kita akan saksikan videonya seperti apa, dan kita akan saksikan kekocakannya seperti apa, ikhwafillah. Silakan kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya, ikhwafillah, saya ingatkan bahwa saya mereaksi ini bukan untuk menertawakan dirinya, tidak. Karena Nabi SAW dilarang untuk menertawakan orang, menertawakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kita menjadikan tertawa atau kita menjadi senyum itu karena tingkahnya, gitu ya. Karena tingkahnya, dia mengaku Islam, dia mengaku haji, mengaku musabaqah tilawatul Quran, tetapi tatkala dia membacakan ayat suci Al-Quran jauh panggang daripada api, tidak sesuai dengan apa yang diklaimkannya, gitu. Apalagi ini Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, lalu kemudian dipelintirkan, disalahkan cara bacanya. Nah, untuk itu kami akan hadir di sana dan kita akan membenarkan bagaimana cara baca Al-Quran yang benar menurut bacaannya, gitu ya. Nah, kita akan saksikan videonya seperti apa. Silakan ikhwafillah. Shalom, selamat malam semuanya. Nama saya Widya. Saya dari Muslim. Saya berlatar belakang keluarga semua haji, termasuk saya. Orang tua saya Islam Muhammadiyah. Saya sekolah pesantren, tepatnya di kota Sulawesi. Dan di pesantren itu saya pernah mengikuti namanya MTQ atau STQ. Dan di situ juga saya pernah, selama Muslim saya sudah pernah menjalani yang namanya, kalau khatam Al-Quran ya, khatam Al-Quran. Di keluarga saya diajarkan namanya sholat 5 waktu itu tidak pernah berhenti. Dalam satu hari 3 kali saya belajar tentang Islam, mengaji dari Iqra sampai juz. Baik, nah itu ikhwafillah pengakuannya bahwa katanya tadi sesuai mukadimah ya, bahwa tadi dikatakan orang ini dari keluarga haji, lalu kemudian pernah mondok pesantren dan dia mengikuti musabaqah tilawatul Quran. Kalau yang tidak tahu, musabaqah tilawatul Quran itu dari kata musabaqah. Musabaqah itu perlombaan, sedangkan tilawah itu dari kata talayat li tilawatan, artinya membaca.
dan membaca apa? Membaca Al-Quran tentunya. Jadi musabaqah tilawatul Quran, perlombaan membaca Al-Quran. Tentunya kalau misalkan perlombaan membaca Al-Quran, dia terpilih dari sekian banyaknya santri, yang mana yang dipilih itu adalah yang paling bagus, begitu ya. Baik dari segi nadanya, dari segi tajwidnya, makhorijul hurufnya, penguasaan materi tatkala dia membaca Al-Quran dan sebagainya, begitu ya. Karena memang ini akan mengikuti musabaqah, artinya kan perlombaan, gitu. Nah, tapi apa yang terjadi setelah kita melihat videonya? Namun sebelum ke sana, kita akan menyaksikan dulu kesaksiannya seperti apa yang bilang. Silakan. Di sini saya berkeluarga, bersaudara 3 orang, cewek semua, perempuan semua. Kebetulan saya memilih Tuhan Yesus. Dari sempat saya kecelakaan, koma 10 hari, dan dirawat di rumah sakit di Jakarta. Di situ saya tidak tahu dan sempat kecewa di saat saya koma. Yang datang itu kenapa bukan Tuhan yang selama ini yang saya sembah. Saya heran, di saat saya koma itu jidat saya ditepuk dengan kata, maukah engkau mengikut saya? Saya di situ terdiam, tidak menjawab apa-apa. Tapi setelah itu, setelah bayangan itu datang, kenapa saya bisa bedakan? Kalau datang itu Tuhanku yang sebelumnya, itu tulisan Allah saya tahu. Tapi ini datang dengan tongkat yang 1 meter, itu Yesus salib ya. Katanya, tatkala ibu sakit, ya, tatkala ibu ini sakit, kenapa katanya yang datang itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang datang itu malah Yesus. Begitu ya. Tapi yang datang malah Yesus, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu ini mengetahui bahwa Allah itu kan lafaznya Allah, seperti itu. Nah, ini keliru ya. Ini sangat keliru karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan lafaz. Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamislihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Sama halnya dengan lafaz, bukan lafaz. Nah, tapi katanya Yesus malah datang kepadaku. Kenapa bukan Allah Subhanahu wa taala? Jangankan kepada kita, manusia biasa, manusia yang biasa, termasuk ibu ini, kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menampakkan dirinya ketika waktu di dunia ini. Ya, tidak menampakkan dirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak. Pun demikian Nabi Musa alaihissalam dan berikut Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menampakkan zatnya kepada para nabi-nabi ketika di dunia ini. Ini bukan dipercaya oleh kitab Al-Quran saja, akan tetapi dalam Bible pun juga sama demikian dijelaskan. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian ibu ini mengatakan, kenapa yang datang itu malah sesosok Yesus? Pertanyaannya, apakah ibu yakin bahwa yang datang itu adalah sesosok Yesus? Karena yang saya ketahui bahwa yang namanya rupa Yesus itu ada banyak. Ada banyak. Kalau misalkan tidak percaya, silakan. Ini lihat ya. Nah, jadi ini rupa Yesus ada berapa nih? Kalau misalkan dihitung lebih dari 10 ya. Masing-masing percaya bahwa yang digambar ini adalah Yesus. Masing-masing orang yang menggambarnya percaya bahwa yang digambar ini adalah Yesus. Coba kira-kira ibu ini melihat sosok Yesus yang mana? Berarti kalau misalkan demikian, Yesus itu banyak. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang melihat sesosok yang dianggap Yesus itu, biasanya, kenapa saya katakan biasa? Karena saya pernah mereaksikan orang itu dan saya melihat kesaksian-kesaksian yang ada. Nah, biasanya orang itu mempunyai masalah sebelumnya, itu yang pertama. Atau yang kedua, orang itu terkait cinta kepada non-muslim. Ya, dalam hal ini orang Nasrani, gitu. Nah, biasanya yang paling umum adalah seseorang yang dulunya muslim lalu kemudian menikah dengan lawan jenisnya atau laki-lakinya itu non-muslim. Ya, non-muslim. Sehingga kan dalam Islam ini sangat bertentangan. Ini dalam akidah umat Islam sangat tidak diperkenankan menikah dengan bukan seagama.
Jadi pada waktu bersamaan orang ini sudah keluar jalur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini sudah membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu sangat mudah yang namanya setan iblis untuk menyesatkan orang ini. Lalu kemudian muncullah sesosok yang dianggap Yesus itu. Atau bukan itu saja, atau yang saya ketahui ya, yang saya reaksi, atau sebelumnya itu dia adalah seorang dukun atau seorang paranormal. Kalau misalkan keadaannya seperti ini, tentu dukun atau paranormal ini kalau misalkan melihat dari agama ya, kacamata agama, sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Kahin ya, dukun itu tidak diperbolehkan, apalagi kita menggali atau memperdalami ilmu kedukunan, itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini suka didatangi oleh sesosok yang seperti itu. Ya, orang yang sosok seperti itu yang dianggap Yesus itu, sehingga sangat mudah untuk tergelincir kepada jurang kesesatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya ini yang saya pahami dan saya lihat ya kesaksiannya, biasanya orang itu yang dulunya Muslim lalu kemudian nyoba-nyoba pergi ke gereja dan nyoba-nyoba beribadah seperti orang non-Muslim, padahal orang itu Islam. Nah, lalu kemudian karena dia sudah terbiasa, lalu datanglah sesosok yang dianggap Yesus itu. Jadi tidak lepas daripada itu. Ini biasanya ya, yang saya lihat dan yang saya reaksi. Silakan kalau tidak percaya, lihat di kesaksian-kesaksian sebelumnya. Seperti yang ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 meter. Dari mana? Dia mengikuti KKR, padahal dia itu adalah seorang Muslim. Nah itu, ada juga yang pergi ke gereja padahal orang itu Muslim, lalu kemudian didatangilah sesosok Yesus. Ada juga yang dulunya seorang dukun atau yang pergi ke dukun. Nah itu juga sama, didatangi oleh Yesus begitu. Dan kita tidak pernah temukan para ulama, para ustadz, para asatidzah, para kiai melihat sesosok Yesus itu. Tidak kita temukan. Kenapa? Karena mereka imannya kuat dan mereka selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang benar, sebagai sesembahan yang hak. Itu ikhwafillah. Nah, kita akan lanjutkan lagi videonya ikhwafillah. Silakan. Bagaimana saya yakin mengikut Tuhan Yesus? Suami saya itu yang semakin menguatkan saya. Suami saya orang Batak. Saya mengikut suami. Nah, ikhwafillah, barusan kita sudah jelas yang mendengarkan bahwa ternyata orang ini mengikuti suaminya orang Batak. Gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikut ini, dan ini video yang tergokil sahabat. Silakan ikhwafillah. Di dalam pesantren saya itu terpilih mengikuti MTQ. Orang masih meragukan kalau saya itu katanya sudah Kristen. Cuma pura-pura aja dari Islam masuk Kristen. Saya di sini ingin membuktikan, atau kalau diizinkan, saya akan membuktikan saya Muslim dan pengikut Tuhan Yesus. Kalau diizinkan. Ya, silakan Mbak. Ya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ikhwafillah, inilah pembacaan Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh qari'ah kita, qari'ah terbaik MTQ Musabaqah Tilawatul Quran, yang membacakan surat Al-Fatihah. Masya Allah. Ini gimana ceritanya bisa dijadikan MTQ ya? Yang mengikuti MTQ, kalau bacaannya seperti ini, makharijul hurufnya demikian, dan tidak ada nadanya ya, tidak ada nadanya. Kalau misalkan kita melihat, saya bukan ahli MTQ dan saya bukan orang yang banyak mengikuti MTQ,
kalau misalkan saya melihat orang yang mengikuti MTQ itu tidak demikian. Dari nadanya, lalu kemudian dari makhorijul hurufnya, dari segi tajwidnya pun juga sama, diatur luar biasa, gitu ya. Minimal ya. Sekali lagi, saya bukan ahli dari yang namanya musabaqah tilawatil Quran, tapi yang saya tahu, walaupun saya soalnya pas-pasan dan saya tidak mengaku bahwa saya suka mengikuti MTQ, tapi yang saya lihat seperti ini, ikhwafillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ikhwafillah, yang saya tahu, saya bukan ahli dari MTQ, saya bukan orang yang sering musabaqah tilawatil Quran. Yang saya tahu itu demikian, ya. Yang saya tahu dari nadanya seperti itu. Kan ada bayati, nahawan, lalu kemudian jawabul jawab dan lain sebagainya. Itu banyak kaidahnya. Dan bukan hanya itu saja, makhraj hurufnya harus bagus. Lalu kemudian tajwidnya pun juga harus diperhatikan. Dan dalam ayat per ayat itu dalam Al-Quran harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan betul. Tadi kalau saya simak, gitu ya, saya simak itu bacaannya hampir semua setiap ayatnya itu keliru, ya. Apalagi di lafaz iyyaka na'budu, ya, di sana. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah orang ini layak mengikuti perlombaan musabaqah tilawatil Quran atau tidak? Nah, ini penilaiannya kita kembalikan kepada sahabat-sahabat tasik ngaji, ya, karena memang dari bacaannya, lalu kemudian dari segi nadanya kok tidak sesuai, ya, dengan orang-orang yang benar-benar mengikuti musabaqah tilawatil Quran, ya. Nah, sahabat, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa menghibur kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan iman kita dalam Islam dan kita diwafatkan husnul khatimah. Terima kasih, khafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.